Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah faman yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sidang salat Jumat yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, limpahan karunia-Nya kita semua sampai dengan hari ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW. Jamaah sidang sholat Jumat yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib tidak bosan-bosannya mengingatkan diri khatib sendiri dan semua jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita laksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat bersamaan kita jauhi, kita hindari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lebih dari 1 bulan yang kemarin melaksanakan ibadah puasa, dan kita melaksanakan puasa bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, tapi menahan nafsu kita. Kita melaksanakan sholat tarawih, kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan semata-mata karena kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan puasa sebagaimana puasa orang-orang sebelum kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sidang salat Jumat yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat data yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ternyata negara kita di tahun 2023 ini mengalami peristiwa bencana yang sangat besar. Total bencana yang terjadi di negara kita ini sekitar 3.200 kejadian bencana. Padahal di tahun 2022 kejadian bencana hanya 2.400-an. Artinya kejadian bencana ini naik signifikan sampai dengan 30%. Kemudian dari pencatatan gempa dunia, ternyata negara kita ini di tahun 2023 ini
mengalami bencana gempa paling banyak seluruh dunia, yaitu sebanyak 2.200 kali kejadian bencana gempa. Bahkan jamaah, di tanggal 22 Maret kemarin kita melihat betapa bencana yang terjadi di Laut Jawa sangat besar sekali. Dan menurut BMG, peristiwa bencana di Laut Jawa itu bencana yang tidak lazim. Artinya tidak lazim tidak bisa dijelaskan secara keilmuan dan hanya bisa diakui dengan keimanan kita. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika akan terjadi kiamat itu akan terjadi gempa yang sangat besar sekali. Bahkan ketika gempa besar itu, di darat itu semua gunung-gunung meletus. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, kata Allah, wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi mengeluarkan isinya. Kemudian manusia mengatakan wa qalal insanu malaha. Manusia bingung saat itu. Ada apa ini? Terjadi apa ini? Bahkan kita bisa melihat di dalam surat Al-Infitor ayat 3, Allah mengatakan wa idal biharu fujirat. Jadi di hari kiamat nanti gempa yang terjadi sangat besar di darat, kemudian di laut juga terjadi gempa yang sangat besar, sehingga kata Allah wa idal biharu fujirat, air laut itu meluap, terjadi tsunami yang sangat besar sekali. Maka kata mufassirin, air laut itu meluap sehingga semua bumi itu tertutup oleh air laut. Kemudian wa idal kuburu buksirat, kemudian manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tsunami yang besar di akhir zaman itu adalah memastikan bahwa semua makhluk hidup itu mati semua. Baru wa idal kuburu buksirat, baru semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau negara kita banyak terjadi gempa, kemudian gempa di Pulau Jawa itu gempa yang aneh. Malah menurut pencatatan gempa dunia, justru negara-negara Jazirah Arab itu adalah negara yang jarang terjadi gempa. Tapi jamaah yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun negara-negara di Jazirah Arab tidak pernah terjadi gempa, ternyata di Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di 2000 tahun sebelum Masehi, atau dengan tahun kita sekarang kira-kira 4000 tahun yang lalu, pernah terjadi gempa yang besar. Bahkan di tahun 1500 sebelum Masehi, 500 tahun setelah itu juga terjadi gempa besar, yang mana gempa itu membunuh orang-orang yang ada di rumahnya itu karena tertimpa oleh bangunan yang mereka bangun. Siapa mereka itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf, fa akhadahum rajfatun wa asbahu fi darihim jasimin. Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan bencana kepada mereka, di mana mereka itu meninggal dalam keadaan tinggal di rumahnya, dalam keadaan tertimpa reruntuhan bangunan. Siapa yang dimaksud di sini hum ini? Yang dimaksud di sini adalah orang-orang Tsamud. Kenapa orang-orang Tsamud di Jazirah Arab dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tertimpa gempa? Ternyata orang-orang Tsamud ini diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah. Diberi lahan yang subur, diberi gunung yang subur, tapi dengan nikmatnya dia tidak bersyukur. Dengan nikmatnya dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika bertemu Nabi Soleh, dia memberikan syarat, wahai Nabi Soleh, saya mau beriman kepada Allah dengan satu syarat. Apa syaratnya, kata Nabi Soleh? Keluarkan dari batu itu seekor unta betina, dan unta betina itu dalam keadaan hamil. Maka Nabi Soleh berdoa,
akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya orang-orang Tsamud. Akhirnya dikeluarkan dari batu besar itu unta betina hamil. Kemudian ketika setelah hamil mengeluarkan susu yang banyak, susunya bukan hanya untuk anak unta, tapi susunya itu untuk orang-orang Tsamud saat itu. Ketika terjadi krisis air, kaum Tsamud ini diatur oleh Nabi Soleh. Satu hari itu minumnya air yang ada itu untuk minumnya onta, satu hari berikutnya untuk minumnya orang-orang Tsamud. Tapi apa yang terjadi jamaah? Unta itu dibunuh. Padahal unta itu memberikan manfaat untuk mereka. Untanya dibunuh dan dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak mau bersyukur, tidak mau beriman kepada Allah. Kemudian dia itu merusak tatanan masyarakat yang ada di sana, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan gempa kepada mereka. Kemudian kita bisa melihat di dalam surat Hud ayat 94. Fa akhadhatil ladzina dzalamu sayhatum fa asba'u fi diyarihim ya'mahun. Dan aku, kata Allah, menimpakan bencana kepada orang-orang zalim dengan sebuah petir yang sangat keras. Kemudian mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalam rumahnya, kemudian mereka meninggal dalam keadaan tertimpa bangunan yang mereka bangun. Siapa alladzina dzalamuna ini? Ternyata alladzina dzalamuna ini adalah orang-orang Madyan. Kenapa orang-orang Madyan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa? Ternyata orang-orang Madyan ini memiliki tanah yang subur, tanah yang menghasilkan hasil yang banyak, tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang yang datang ke lingkungannya orang-orang Madyan, mereka dipajaki uangnya, diambil hartanya. Bahkan dengan hartanya yang banyak, mereka tetap saja selalu kurang. Akhirnya ketika berdagang mereka curang. Ketika mereka menimbang suatu barang, timbangannya dikurangi, sehingga mereka ingin untung yang banyak, sementara pembelinya mereka dirugikan oleh orang-orang Madyan. Bahkan orang-orang Madyan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, berkali-kali dengan nikmat yang banyak itu mereka tidak mau beriman kepada Allah. Nabi Syuaib berkali-kali mengajak mereka beriman kepada Allah, mereka tidak mau beriman kepada Allah. Gunung-gunung dihancurkan, lahan-lahan dirusak, sehingga mereka tidak beriman kepada Allah, tidak bersyukur, curang dalam berdagang. Kemudian mereka merusak lingkungannya, merusak tatanan masyarakat di sana. Jamaah sidang sholat Jumat yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di lingkungan kita terjadi bencana, terjadi gempa, memang itu bisa dijelaskan secara keilmuan. Tapi semua aktivitas alam ini pasti ada teguran, pasti ada sesuatu yang kita diminta introspeksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua kisah kaum di dalam Al-Quran ini menunjukkan, jika kita di dalam hidup ini senantiasa Allah tidak memberikan bencana termasuk gempa kepada kita semua, maka yang pertama kita lakukan, marilah kita introspeksi, jangan sampai terjadi perilaku kesyirikan di tengah-tengah kita. Kaumnya Nabi Nuh dibunuh dengan banjir yang sangat besar karena mereka berbuat syirik. Kaum Ad dibunuh oleh Allah karena berbuat syirik. Kaum Tsamud, kaum Madyan, bahkan orang-orang Quraisy di zaman Rasulullah dibinasakan oleh Allah karena mereka berbuat syirik. Dan perbuatan syirik di zaman kita, bukan kita menyembah patung, bukan kita menyembah pohon besar, tapi jin dan iblis melakukan suatu tipu daya kepada kita dengan mengurangi 100% ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta melakukan perbuatan-perbuatan yang intinya perbuatan itu adalah menuju ketaatan kepada jin dan ketaatan kepada iblis. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Terkadang manusia itu selalu larut,
dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Kita itu kadang lupa dengan nikmat yang banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian yang ketiga adalah marilah alam yang sudah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita jaga. Kita jaga jangan sampai kita rusak. Karena manusia ini selalu tidak pernah puas dengan harta yang dia miliki. Kita bisa melihat hutan-hutan digunduli. Kemudian di Bangka, di Belitung kita melihat seorang pengusaha yang harusnya menguasai lahannya puluhan ribu hektar. Mereka menguasai lahan berlipat-lipat puluh hektar. Kemudian ada 20.000 lubang di Bangka Belitung hasil tambang yang mereka tidak mau mengembalikan kondisi alam menjadi kondisi semula. Akhirnya masyarakat, negara yang menjadi korban akibat ketamakan manusia. Aku lu qauli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah sidang sholat Jumat yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ada seorang bapak yang sangat tua. Dia itu keluar dari rumahnya membawa satu bibit pohon kurma untuk ditanam di depan rumahnya. Kemudian datanglah sahabat yang lain menegur bapak tua itu. Wahai bapak tua, kenapa engkau mau menanam pohon kurma? Seandainya pohon kurma engkau tanam sekarang, maka engkau tidak akan menikmati buah dari tanaman yang engkau tanam. Maka bapak tua itu mengatakan kepada temannya itu, Aqulun nas arjus sawab. Biarlah semua manusia itu yang akan memakan buah dari tanaman yang aku tanam. Arjus sawab. Aku semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah terpikir dari kita semua bahwa ketika kita hidup di dunia ini, hidup ini bukan hanya untuk kita. Hidup kita untuk orang lain dan orang-orang setelah kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukuran seseorang itu adalah manusia yang baik, manusia yang soleh, manusia yang sukses. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang di dalam hidupnya banyak memberikan manfaat. Artinya orang yang terbaik itu bukan karena hartanya banyak, bukan karena pangkatnya tinggi, bukan karena pendidikannya sangat tinggi, tapi bagaimana di dalam hidupnya dia banyak memberikan manfaat untuk orang-orang sekitarnya dan manfaat untuk orang-orang yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk tetap beriman kepada Allah, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka sami'un mujibun qaribud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa dzukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ida'il qurba anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.